bertobat dan berdoa itu kan tobat itu memang balik ke kambuhan. Dan ini adalah suatu anggapan yang sangat-sangat nanti akan menyebabkan berombok dosa. Sejelur yang berombok menunda pertobatan berarti berombok sejelur dosa dikit. Nanti si babangi berombok karena kelalaian, maka tiap pun ketanggulangan. Walaupun dalam nama pilih, dia dengan sebuah pilih, lupa beri berdosa, lupa bertobat. Sementara bertobat itu wajib. Wajib bertobat itu. Setiap waktu dia wajib bertobat. Dia dari waktu bertobat. Dan berdekati menunda sejenak, berarti berombok sejenak. Sekit orang dia menunda, sekit orang yang berombok dosanya. Lantaran kelalaian itu. Sebab tobat itu merupakan sesuatu yang wajib. Imam Syafi'i mengatakan at-taubatu minaz zambi wajibun wa tarkuz zambi aujabu. Memang bertobat dari dosa itu wajib, tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Lebih wajib meninggalkan dosa. Andai yang perlu nanti tidak baik terjerumus berbuat dosa. Lalu namun kanti kena si dosa dua telu, akhirnya dosa ditipu akan beranak pinak. Lama beranak pinak, maka sulit untuk memberantas dia. Seolah-olah istighfar sifatan yang turun ini dia mempan untuk merampas dosa-dosa ciwang lalu. Inilah termasuk bagian daripada mazakirhum bi ayyamillah, mazakirhum bi amrillah. Berilah peringatan mereka dengan hari-hari Allah. Nah, kemudian dengan demikian nikmat sehat di waktu tiang perlu sehat, pada marah di waktu tiang perlu beliau nikmat sumpah. Di waktu tiang perlu sehat, kadang-kadang tiang perlu itu angin pikiran untuk segera bertobat. Karena tiang perlu membayangkan makan masih sehat masih, sulit masih sehat masih. Betapa banyak dengan mungkin dari segi kesehatan dia tetap sehat. Lalu kadang-kadang peleng doang sinaninem kesepuk mati. Peleng sini bersuap batok mati. Seluruh umat indah itu. Nih pendiri kita si keluarga sini. Jauhkan dulu aku kena nyampah dulu. Memang senyampah moni. Agus tu nyampah dulu bapaknya. Nubulan nyawa. Inilah mana daripada wal mautu adna min syiratillah. Maka termasuk di saat yang tunggu ketika musibah, ketika penyakit, hampir yang perlu sehat, maka sehat ini termasuk ya ayyamillah. Karena ramuan bahwa Mutawalli Sya'rawi mengatakan ayyamillah itu ni'amillah. Dan yang paling patut yang perlu kita ingat bahwa nikmatnya di Arab, nikmat Isra Al-Parani, nikmat Arab, nikmat Isra Arab Isra Radishin Ropa, nikmat kemuliaan. Ada nikmat Isra ialah melalui batas. Ada nikmat ikram, Arab para nikmat istidraj. Nikmat ikram ini tiang keluar kemuliaan. Memberi tiang kemuliaan. Namun tiang keluar dicari rajin beribadah. Setelah tiang keluar sholat, tiang keluar zikir, wirid dan berdoa, itu nikmatul ikram. Nikmat ikram. Yang perlu kita rezeki makan minum, misalnya ini menjadi nikmat ikram, ini menjadi nikmat istidraj. Dengan tiap perlu tahu jadi nikmat ikram, apabila tiap tunggu setelah meluarkan rezeki Allah Ta'ala ini yang perlu semakin rapat kepada Allah, berarti ini adalah nikmat ikram.
Lalu apabila tiang keluar dari nikmati nikmat Allah, semakin jauh tiang keluar dari Allah, itu namanya tidak istidraj. Istidraj itu yang menambah sampai di tiang keluar sadari bahwa ini adalah cara tiang keluar sebagai akhirnya timbullah pemikiran, perasaan di dalam akhir tiang keluar. Itu kan sekian jauh dengan masjid. Sekian duit di mana aku. Nah yang ada kerajaan rumah itu nyampanya apa di kemana? Mereka sekian jauh dengan masjid, sekian jauh kita dengan pengajian, sekian jauh kita dengan alim, sekian duit di mana? Media nikmat istidraj simpan, nikmat penghuluran. Allah memberikan rezeki lalu budayanya untuk memusuhi Allah. Rezeki Allah budaya untuk memusuhi Allah. Rezeki Allah budayanya ia untuk merakukan diri di pak musuh Allah. Niki nikmat istidraj. Dalam bahasa lain disebut nanti nikmatul dafa'i, nikmat fisik mencegah, nikmatul dafa'i, nikmatul syari, nikmatul khairi. Jadi nikmat-nikmat semacam ini dia pantas yang perlu tertipu, namun yang perlu ingat saya pemberi nikmat, saya sebenarnya yang perlu nikmat, termasuk nikmat masa muda ini. Coba bayangkan waktu jangkau masa muda belajar gigi kuat, tunggak tubuh harus yang perlu angin itu. Lalu kalau yang perlu 60 tahun ke atas, goyo tunggak tubuh. Memang kadang-kadang yang perlu diurus dulu. Nah ini, jadi tidak nama oleh pangkat dengan doa ibadat yang perlu saya alami biasa. Nanti lain aku nanya di pelabuhan pelan ganti 2 ponggok karung 100 kilo lu. Dengan Pak selesai pada monggok 2 karung sampai sekian kali kita petik di neraka 30. Nasi 2 piring boleh makan. Apapun jadi jangan tegal-tegal repot. Dengan Pak ini rokok dan mustahil. Rokok dan mustahil. Kadang-kadang dia letak dulu. Padahal itu tahu letak, tahu terkelas kali, tahu goreng. Karena yang mengatakan waman awiru menakisatul khalqi. Saya kejanin belum umurnya pasti akan dijamin semakin lemah, fisiknya semakin lemah, barunya semakin tunduk pada orang yang menjadi. Karena memang itulah merupakan sunnah daripada Allah Ta'ala sendiri. Pada sebab itulah di saat yang mau memastikan kesempatan hidup mati, kemanfaatan hidup ini sebab bagus. Manfaatan, berbeda manfaatan. Pertama, ialah apabila tiang keluar kita nikmat, bersyukur selalu bagus. Dia makna daripada paskur alam ni'ami wa ini Allah. Artinya bersyukur terhadap nikmat itu, sekalipun nikmat itu kelihatan remeh. Lalu sampunan yang perlu pandang nikmat ini terbaik. Si perlu yang perlu pandang saya dicari yang bernikmat. Sering ditanya ya Allah Ta'ala. Namun yang keluar dari nikmat Allah berarti yang keluar dari Allah. Misalnya yang keluar ketika ini berbeda dengan sementara jari. Sementara jari paling bagus-bagus, yang keluar yang balik hanya masih berapa bobok. Dari piringnya pagar hati-hati. Sejari hatinya adalah tanah.
telur isi teh kau telur balik terlalu goyong narak lepa kali keramik maka syukurin alika syukurin karena itu nah itulah wa ini apa ada karena siapa anda mengekna lantai tanah lamun cinta besar kita kau ini lalu saya ini cari jatuh Allah apabila jatuh garai hal ini merupakan kemudian di para Allah yang tunggu ilah ya Allah Ta'ala gendek syukur pada nikmat Allah fasabir anil kitani tadi taradon maka bersyukurlah terhadap fitnah bersabar terhadap ujian-ujian itu karena iwah ketentuan si Allah Ta'ala maka qadahu rabbuna la yaqutu nanti juga sesantun keputusan Allah dia bawa buku menantang kehadiran yang keumat ini yang perlu hadir di tempat ini kemungkinan sebelumnya dia berencana atau berencana untuk hadir lalu dia yang mau dicari sholatnya itu perlu hadir inilah dia sebagai makalo mimma kadaro nabi isi jadi kenyataan daripada nafis campur perencanaan selatan yang dengan istilah kadar nyuki Allah ibrasuma kadar artinya pembuktian daripada nafis perencana seringkali kadang-kadang bejulan kadar timpal kadar bejulan manuk timpal telur tersebut telur manuk bejulan kamu sebutannya memang telur di luar mana? Lalu saudara manuk di luar dari telur. Dalam arti Allah membuat manuk si paling pertama, tidak masuk dengan telur. Marantang manusia pertama, tidak berasal dari Jepang dan biasa. Mana nikah masih makhluk-makhluk lagi? Mana nikah masih makhluk lagi? Lulun kayu misal dia mesti tumbuh daripada biji lalu tembok kalian membuangnya dalam bentuk kayu tanpa biji lalu kasih bulan biji pada merantau rumah sakit bejulan rumah sakit jual rumah yang di dalamnya sakit coba di dalam rumah sakit di dalamnya sakit rumah sakit. Lalu dalam hal ini karena jarak dengan sakit dan punya rumah, tahu dengan merawat dengan sakit. Jadi Rasulullah SAW ketakdiran jadi kenyataan setelah bermiliar-miliar tahun sehingga Allah Ta'ala merencanakan sejak zaman azali maka Allah SWT mewujudkan beliau itu lahir dari seorang perempuan yang bernama Aminah. Banyak nih kita termasuk wazakirhum bi ayyamillah. Berikanlah mereka peringatan dan hari-hari Allah, nikmat-nikmat Allah untuk nanti untuk yang tunggu jadikan sebagai perbandingan yang dia dapatkan nanti wakis jami'a umurika bima kadmaro bandingan segala macam peristiwa sealami yang kau miliki dengan nabi sesampun berlalu ketika yang silsilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia yang tunggu mengatakan Al-Quran ini Allah Ta'ala dengan lainnya kelihatannya tenang-tenang doang senang-senang doang panggil Al-Quran si sangsara mengenal kalau dia nomor itu selaku dengan ketika ujian dengan berbeda-beda maka dikira termasuk bagian daripada hikmah yang kau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam kaitannya dengan untuk yang kau mengingat akan hari-hari Allah menurunkan nikmat setelah berlalunya
kesengsaraan dan kesulitan-kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seketika sopok kesulitan akan berganti dengan dua kemudahan. Sopok kesulitan akan berganti dengan dua kesenangan. Itu merupakan suatu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting bagi tiang turun makin itu adalah berbintang tiang turun dan Rasulullah selalu dari cermin tiang turun. Bisa jadi tiang turun masih kanak-kanak harus bercermin terhadap masa kanak-kanak Rasulullah. Saat masih bajang-bajang bercermin terhadap masa bajang Rasulullah. Sesampun pada bulan 9 bercermin kepada Rasulullah di saat bulan 9. Bahkan sampai Rasulullah meninggal, maka tiang punggung bercermin terhadap meninggal Rasulullah SAW. Karena beliau tidak merupakan satu ukuran dan contoh. Isi sering kadang-kadang dia jadi tiang punggung karena nanti lomba ceramah. Iya dong, katakan dalam kopi Rasulullah sesuatu masalah terima dulu. Baik, mari bakatkan laku di Rasulullah sesuatu masalah. Baik sampai 10 katakan laku marah-marah Allah Ta'ala dan menyiapkan materi lagi. Mungkin apakah ini suatu kelemahan? Enggak. Ini adalah merupakan suatu peringatan. Karena berarti tiap pun masih negara-negara itu dia kurang mengambil contoh suri tauladan dari Rasulullah SAW. Yang Allah melalui beliau dijadikan community menyampaikan lakukan fi Rasulullah uswatun hasanah memangkannya juga. Ini adalah hikmah dari sampunan yang perlu benar bahan dan anak-anak perdakwaan atau sikit bina amin untuk proses. Ini pengalaman Rasulullah ini dari hikmah yang perlu tetap ingat. Dari karena kode mungkin tanam mengambil contoh dari masa kode Rasulullah. Saat turunnya mengambil contoh dari saat turunnya Rasulullah. Di waktunya isi mulai berkeluarga, saat berkeluarga ini harus mulai contoh bagi cara Rasulullah bina keluarga sampai meninggal dunia. Yang perlu wajib mengambil contoh di saat akan meninggal dunia. Pada Rasulullah berbeda walimat misalnya walimat umur Rasulullah kan 19 tahun 10 tahun umur keluarga yang turun sampai 20 tahun 100 tahun tetap mundur terhadap suasana saat Rasulullah meninggal dunia. Isi dia mentelah berdakwah dakwah nanti An-Nisa'a As-Salata Ummati dia berdakwah itu untuk ajak yang tua, untuk memperhatikan nasib kaum ibu, untuk memperhatikan nasib daripada umat beliau, untuk memperhatikan kewajiban sholat yang tunggu sampai penutup disebut Rasulullah ialah ummati. Memang lewat kebangkitan si paling pertama kali sebut Rasulullah aina umatnya Jibril be umatnya Jibril. Nah ini akan memberikan pelajaran kepada tiang keruh selaku tiang keruh umat Muhammad SAW. Nanti pun profesi tiang keruh wajib tiang keruhnya untuk berkhidmat pada beliau. Lalu kadang-kadang tiang keruh diingat dengan tiang keruh berprofesi sebagai sepenuh paranter terjadi. Hal itu adalah untuk berkhidmat pada Rasulullah lewat profesi yang tiang keruh dicari insyaAllah ta'ala. Apabila tiang keruh nyata insyaAllah berkah. Memang tidak profesi tiang keruh pemain sepak bola misalnya nyata ini untuk berkhidmat terhadap umat Muhammad untuk mungkin prestasi dalam bidang sepak bola. Nanti kadang-kadang grup dibutuhkan dengan mau memang membobol gawang sekali langsung sujud syukur. Ibu, kenapa yang sujud syukur dari sholat putih?
lapangan, tidak duduk atau bebas sedikit. Memang sujud syukur itu dia melakukan semuanya dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, berian takbir, berian salam. Lalu tiap keluar rame-rame mendapatkan nikmat, sujud syukur beramai-ramai. Lalu tiap keluar pribadi dapat nikmat, dia pribadi sujud syukur. Karena itu dalam bentuk si firman Allah berkata, inna fi dzalika laayatin li kulli sabarin syakur. Karena ayat mengingat akan nikmat Allah Ta'ala itu adalah merupakan tanda kudrat Allah. Dikulis sabar, sabar itu faal, sedang membalaga, syakur pun sedang membalaga. Artinya orang yang sangat-sangat bersabar dan orang yang sangat bersyukur. Nah inilah ya Bapak Ibu pelajar kampung mampir ini makna daripada firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 5 ini yang mengatakan walaqad arsalna Musa bi ayatina an yakhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri fadzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin li kulli sabarin syakur wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.